Selamat siang Pak Beni, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Salsana Juriskia, NPM 2209-07854, ingin mempresentasikan hasil kerja saya selama 1 semester berada di kelas Produksi Komunikasi Kreatif. Selama berada di kelas produksi komunikasi kreatif, saya memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya bagaimana mengimplementasikan strategi kreatif dengan teori komunikasi. Selain itu, saya menyadari bahwa kreativitas sendiri tidak akan cukup hanya dengan menghadirkan ide-ide unik, namun harus diarahkan melalui strategi yang memiliki tujuan komunikasi yang spesifik dan terukur, seperti membangun awareness, memahami bagaimana persepsi tiap individu, dan mendorong perilaku audiens. Dan salah satu yang paling berkesan dari mata kuliah ini adalah bagaimana mempelajari tentang kerangka objektif, strategi, dan taktik yang akan menjadi sebuah panduan logis dalam menyusun sebuah pesan komunikasi. Selain itu, saya juga memahami bagaimana pentingnya menggali customer insight sebagai fondasi untuk merancang sebuah pesan yang relevan dan berdampak, karena proses ini melatih saya untuk hanya tidak berpikir secara artistik, tetapi juga menggunakan analisis dan strategi dalam konteks komunikasi, produksi komunikasi, dan komunikasi massa serta pemasaran. Salah satu pengalaman nyata saya yaitu ketika saya dan tim menghandle sebuah perusahaan lokal Yogyakarta, yaitu Magelang Stories. Di sini kami menerapkan strategi content marketing dan media digital dengan pemetaan yang telah kami buat. Selain itu, kami menyusun konten visual, copywriting yang relevan, dan menyesuaikan platform-platform yang ada. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan soft selling yang edukatif dan solutif. Selain itu, solusi ini tidak akan hanya meningkatkan awareness, tetapi akan meningkatkan engagement dari audiens muda. Selain itu, saya menceritakan keseharian saya dalam sebuah kreatif jurnal yang telah saya buat. Seperti salah satu contohnya yaitu pertama kali ke psikolog, awkward tapi lega. Yang dimana saya menceritakan pengalaman saya ke psikolog untuk pertama kalinya, untuk menceritakan semua apa yang saya rasakan selama di perkuliahan ini. Dan selain itu saya juga menuliskan cerita pengalaman saya tentang strolling around Jogja, yang dimana itu saya berkeliling Jogja seperti ke kota gede, mengelilingi kota baru, atau bahkan mengelilingi tempat-tempat yang baru pertama kali saya kunjungi seperti keraton ataupun ke Solo dan liburan sendiri. Di dalam kreatif jurnal ini saya juga menuliskan hobi baru berkeliling Yogyakarta mencari coffee shop hidden gem. Di dalam tulisan ini, saya menuliskan bahwa saya lagi senang-senangnya mencari sebuah coffee shop yang hidden gem. Karena coffee shop di Jogja itu sudah kebanyakan crowded dan kurang comfy untuk mengerjakan tugas ataupun me time. Jadi, saya menulis hal tersebut di dalam kreatif jurnal ini karena menurut saya hal ini menjadi hal yang baru dan semoga akan terus-terusan dilakukan. Selain itu, di dalam mata kuliah produksi komunikasi, saya juga tergabung dalam sebuah kreatif team yang dimana bernama Sekawan Kreatif, yang dimana Sekawan Kreatif ini memiliki 4 orang anggota, yaitu Diva, Farisa, Pinkan, dan saya sendiri. Kemudian di sini saya dalam sebuah agensi ini berperan sebagai account eksekutif. Di sini saya akan menceritakan teman-teman saya yang ada leadership terbaiknya itu adalah Diva, karena dia sendiri mampu menjaga arah tim dan mengatur bagaimana cara kita kerja dalam sebuah kreatif agensi ini.
Kemudian ada creative thinking terbaik itu jatuh kepada Diva lagi dan ada Farisa, karena mereka berdua ini selalu memiliki ide-ide yang segar dari insight-insight yang kita sendiri tuh nggak kepikiran sebelumnya. Kemudian ada creative execution, yaitu Pinkan, karena mampu mengedukasi atau mengeksekusi visual dari konten kami yang dituliskan dalam sebuah visual gambar dan copywriting yang sangat presisi dan sesuai brief dari arahan ketua agensi kami. Kemudian, saran untuk proses belajar mengajar di kelas produksi komunikasi kreatif sendiri, yaitu saya sangat mengapresiasi dari pendekatan yang dilakukan oleh Pak Beni sendiri, karena dari kelas produksi komunikasi kreatif sendiri saya dapat mengimplementasikannya ke dalam 2 agensi saya, yaitu Paumos Agensi dan Sekawan Kreatif. Saya memiliki 2 masukan, yaitu alangkah baiknya jika di dalam kelas ini diadakan lebih banyak sesi pre-review antara tim satu dan tim yang lain untuk memberikan sebuah ruangan apresiasi dan evaluasi dari berbagai perspektif. Seperti pada materi Creative Brief Writing, yang dimana penyusunan kreatif jurnal dapat dipertahankan dengan memadukan tematik yang lebih terarah. Kemudian jika memungkinkan, tambahan narasumber dari praktisi sisi industri juga akan sangat memperkaya pengalaman belajar. Kemungkinan itu saja saran dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.